jumpa lagi di Kids News. Aku mau ingetin teman-teman untuk memberikan persembahan di kotak atau amplop yang ada di rumah kalian masing-masing, atau menggunakan QR code dengan bantuan mama papa. Yang mau kesaksian atau minta didoakan silahkan menghubungi nomor di bawah ini ya. Dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook Live Kid, dan subscribe, like, share channel YouTube Live Kid ya. Dan juga mama papa yang belum bergabung ke grup WA Live Kid, silakan bergabung. Jika kesulitan bisa menghubungi cici koko kalian masing-masing ya. Sekian Kids News hari ini. God bless you. Halo semuanya, selamat pagi. Bagaimana kalian semua? Masih tetap semangat kan? Nah, hari ini kita mau ibadah online lagi nih. Sebelum ibadah itu dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus berkati buat ibadah online hari ini Bapa. Terima kasih juga Tuhan, kami bisa menghirup udara segar. Kami juga bisa membuka mata kami Tuhan. Berkati ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, alangkah baiknya kita memuji nama Tuhan terlebih dahulu. Yuk! Selamat pagi adik-adik, siap untuk memuji Tuhan? Kita mau masuk gerbangnya Tuhan dengan pujian. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini hari buat Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ya, kita mau ibadah, berarti kita masuk gerbangnya Tuhan. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini hari buat Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Iya, kita bersuka karena hari ini adalah hari Minggu ya adik-adik ya. Hari Minggu adalah hari yang kita nanti-nantikan untuk beribadah kepada Tuhan. Dan kita mau masuk ke gerbangnya, masuk ibadah ini dengan hati yang penuh ucapan syukur. Karena Tuhan sudah membuat kita, apa tadi kata lagunya? Tuhan sudah membuat kita bergirang sukacita. Iya. Apa yang bikin kita sukacita coba? Yang bikin kita sukacita, tetap semangat adalah kasihnya Tuhan. Kasih Yesus tinggi semakin tinggi, cintanya dalam semakin dalam-dalamku. Tiap hari dalam hidupku, ku rasakan besar semakin
kita di dalam Dia ya. Sekarang kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Anak-anak kelas Madia, udah siap? Ambil Alkitabnya. Kita mau persiapkan hati kita, pikiran kita, semua tubuh kita, roh kita, jiwa kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau katakan di hadapan Engkau Tuhan, kami merendahkan hati kami. Kami mau sujud menyembah-Mu Tuhan, karena Engkau juru selamat kami. Di hadapan tatamu, ku sujud rendahkan hati. Ku taruh pengharapan hanya kepada Allah yang hidup. Yesus, Kau juru selamatku, penolong di setiap masa dan waktu. Yesus, Kau batu karangku, tak berkesudahan kasih setiamu padaku. Kita siapkan hati kita, lembutkan hati kita. Suaramu yang penuh kasih melingkupi seluruh jiwaku. Langkahku Kau yang teguhkan, karena Kau genggam erat tanganku. Yesus, Kau juru selamatku, penolong di setiap masa dan waktu. Yesus, Kau batu karangku, tak berkesudahan kasih setiamu padaku. Kau bersembah, bersyukur sebab Engkau baik. Kau bersembah, untuk selamanya kasih setiamu. Yesus, Kau juru selamatku, penolong di setiap masa dan waktu. Yesus, Kau batu karangku, tak berkesudahan kasih setiamu padaku. Tuhan Yesus, sekarang kami ingin mendengarkan firman-Mu dan berkatilah Cici Koko yang akan merenungkan firman-Mu. Dan Tuhan Yesus, haleluya, amin. Teman-teman, mari kita mendengarkan firman Tuhan. Judul firman Tuhan hari ini adalah yang terutama dalam hidupmu. Apa artinya utama? Utama adalah penting. Yang terutama adalah yang paling penting. Cici yakin adik-adik memiliki hal yang dianggap penting. Mungkin itu adalah uang, teman, belajar, ataupun handphone. Tapi pasti ada hal yang dianggap paling penting. Ada yang menganggap handphone adalah yang paling penting, atau ada juga yang menganggap uang adalah yang paling penting. Namun benarkah semua hal itu adalah yang paling penting dalam hidup? Dalam Matius 19 ayat 16 sampai 26 cerita tentang orang muda yang kaya. Oke adik-adik, yuk sekarang kita lihat Alkitabnya mulai dari ayat 16.
Yuk kita baca bareng-bareng. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga, kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Kenapa orang muda itu sedih? Karena ia tidak mau meninggalkan kekayaannya, apalagi membagi-bagikannya kepada orang miskin. Ia lebih mengasihi kekayaannya daripada mengasihi Tuhan. Orang muda yang kaya ini memilih untuk tetap menempatkan kekayaannya sebagai prioritas utama. Ibrani 13 ayat 5a berkata bahwa janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Uang adalah hamba yang baik, tetapi tuan yang jahat. Maka kita jangan sampai menempatkan uang sebagai tuan atas hidup kita. Lalu, jika uang bukanlah yang paling penting dalam hidup ini, apa yang paling penting? Ada di dalam Matius 22 ayat 37-39. Hukum yang terutama. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, "Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Dari Alkitab kita belajar bahwa hukum yang terutama yaitu yang pertama kasihi Tuhan, dan yang kedua kasihi sesama atau manusia. Saat kita mengasihi Tuhan lebih daripada apapun, maka kasih itu akan mengalir dalam kehidupan kita dan memampukan kita untuk mengasihi orang lain. Mengapa Tuhan Yesus menjelaskan bahwa Tuhan harus ada di tempat pertama yang terpenting dalam kehidupan kita? Karena Tuhan tahu jika Ia menjadi Tuhan, pemimpin dalam kehidupan manusia, maka manusia itu akan mengikuti segala kehendak Allah yang baik. Seorang manusia yang mengikuti kehendak Allah pasti memiliki hubungan yang baik dengan sesamanya, dan hidupnya menjadi berkat dalam apapun yang ia lakukan. Nah, Cici punya pertanyaan nih adik-adik. 4 ditambah 2 dikali 5 sama dengan berapa ya? Cici yakin banyak yang jawab 14. Gimana bisa dapat jawaban 14? Pertama, 2 dikali 5 dulu, baru ditambah 4. Kenapa ya perkalian dulu baru pertambahan? Ya karena itu urutan yang benar dalam matematika. Kalau mau dapat hasil yang benar harus memiliki urutan yang benar. Sama seperti kehidupan, kalau kita mau punya kehidupan yang benar, maka kita harus memiliki urutan yang benar. Jadi yuk mulai sekarang kita susun prioritas yang benar, yang sesuai dengan kehendak Tuhan dengan menempatkan Tuhan di posisi pertama, yang kedua bisa keluarga, yang ketiga pendidikan, atau yang seterusnya. Mengapa kita perlu memiliki prioritas yang benar? Supaya kehidupan kita menjadi kehidupan yang optimal. Artinya, kehidupan kita adalah kehidupan yang maksimal, melakukan segala sesuatu dengan terbaik. Lalu yang kedua, kita perlu prioritas supaya kehidupan kita menjadi kehidupan yang teratur. Contohnya, saat kita ada pelayanan di gereja dan kita memiliki tugas sekolah, mana yang harus kita kerjakan dahulu? Pelayanankah
atau tugas sekolah. Atau mungkin saat kita punya banyak PR dan kita punya jadwal WPDA, mana yang harus kita dahulukan, kerjakan PR atau WPDA dulu? Cici mau ajak adik-adik untuk menempatkan Tuhan Yesus sebagai prioritas dalam kehidupan kalian. Saat kita menempatkan Tuhan di posisi pertama lebih daripada apapun, maka kita akan mengerti kehendak Dia dan hidup di dalamnya. Kehidupan yang penuh berkat, sukacita, damai, dan pastinya Dia mengerti dan merancangkan segala yang baik dalam kehidupan kita. Ayat hafalan kita hari ini adalah Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Kolose 1 ayat 18. Nah, tadi kan kalian udah dengar cerita firman Tuhan. Jadi, mulailah untuk membuat prioritas dalam kehidupan kalian. Cici punya pohon prioritas. Kalian bisa screenshot, lalu kalian bisa tuliskan prioritas pertama dalam kehidupan kalian di pohon paling atas. Lalu di bawahnya kalian boleh tulis prioritas selanjutnya. Di bawahnya pun boleh kalian tulis prioritas selanjutnya siapa. Ya, kalian sudah mengerti, maka terapkan dan Cici yakin kalian akan memiliki kehidupan yang luar biasa adik-adik. Adik-adik, sepanjang bulan September adalah bulan misi. Apa sih itu misi dan apa aja pelayanan misi yang ada di gereja kita? Nah, penasaran kan? Sepanjang bulan September kita akan sama-sama membahas tentang misi. Jadi jangan lewatkan ibadah online yang ada, oke? Kita udah sampai di akhir ibadah. Kita mau sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk ibadah online hari ini. Biarlah Tuhan terus pimpin kehidupan kami dan ajar kami Tuhan untuk bisa menyusun prioritas yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan, dan kami boleh menempatkan Tuhan dalam prioritas utama dalam kehidupan kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap oikos kami Tuhan, biarlah Engkau berikan kami pertolongan untuk kami boleh menjangkau jiwa-jiwa yang belum kenal Tuhan, dan biarlah Engkau semakin ditinggikan Tuhan, dan kami boleh Engkau pakai menjadi kepanjangan tangan-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tutup bungkus kami oleh kuasa darah-Mu Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday adik-adik.